Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, marilah pada kesempatan yang luar biasa ini kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak sekali memberikan rahmat, nikmat, kesehatan, kesempatan, nikmat-nikmat yang banyak sekali, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah bersama pemirsa Sangaji TV untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami beri tema yaitu bulan Muharram, bulan keramat dan bulan penuh kemuliaan. Marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita minadz-dzulumati ilan nur. Terima kasih pula kepada para pemirsa, semoga kajian ilmu yang kami sampaikan menjadikan tambahan bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahnya iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 di masyarakat ada yang mengatakan bulan Asyura. Kalau orang Jawa mengatakan bulan Suro, yang kalau bahasa Arabnya Asyura itu dari kata asyaratun, wahidun satu, isnaini dua, salah satun tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sitatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Itulah bilangan bahasa Arab asyarah, jadi Asyura. Wong Jawa mengatakan suro. Ya. Ada apa misteri atau peristiwa di bulan Muharram atau bulan Asyura? Di sini kita mengajak kepada semua pemirsa Sangaji TV untuk menata niat, untuk memulai kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan ini ada bulan yang sungguh-sungguh peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengangkat tema ini dari sisi aspek yang positif, karena ada yang memberikan bahwa Asyura adalah bulan sial. Asyura ini bulan apa-apa, mantu nggak boleh, terus membuat rumah nggak boleh. Tapi kita mengangkat dari sisi sejarah mulai sejak Nabi Adam. Ini merupakan peristiwa yang sungguh sangat luar biasa, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah 36 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari keterangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan yang jumlahnya 12 bulan, semuanya baik. Tidak ada namanya dicantumkan bulan ini bulan sial, ini bulan yang penuh dengan
sesuatu yang tidak diinginkan, ada musibah, ada ini, tidak ada di dalam keterangan yang saya kaji dalam firman Allah SWT. Yang saya perhatikan, salah satu ayat ini menunjukkan minha arba'atun hurum. Ada misteri apa arba'atun hurum ini? Salah satunya adalah ada bulan Muharram, yang namanya Muharram itu adalah yang dimuliakan. Kami mengajak kepada semua pemirsa di mana saja berada, kita manfaatkan, kita kaji bersama, kita amalkan bersama dari peristiwa-peristiwa bulan Muharram ini yang akan membawa kebaikan kita selama ada di dunia dan selama nanti di akhirat yang langgeng atau di alam pelanggengan nanti. Dari kekeramatan ya, atau peristiwa-peristiwa yang sungguh ajib ya, sungguh azim, sungguh agung di dalam bulan Asyura ini, karena kemuliaan para nabi-nabi termasuk Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam waktu itu melakukan pelanggaran karena diuji oleh Allah SWT. Beliau tidak kuat ya menangkal pengaruh-pengaruh dari luar, yaitu termasuk makan buah khuldi. Setelah itu Allah SWT memberikan skores ya, diskores itu selama berapa tahun, ada beberapa persepsi itu diturunkan dari surga, dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang semula beliau itu merasakan uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Tapi gara-gara wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Nabi Adam merasa zalim di hadapan Allah SWT dan otomatis mendolimi dirinya sendiri karena melanggar larangan Allah. Pada saat 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan mengangkat derajatnya Nabi Adam, dihapuslah semua dosa-dosanya. Beliau selalu beristighfar, munajat kepada Allah dengan istighfarnya, Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kalau kita di bulan Muharram ini benar-benar memanfaatkan, mengamalkan amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh Nabi Adam, insya Allah kita mudah-mudahan terbebas juga dari dosa-dosa kita. Nanti amaliyah pada bulan Muharram memang yang afdol atau yang utama, kita banyak istighfar. Yang saya katakan itu istighfarnya Nabi Adam, yaitu dengan bacaan-bacaan yang kami bacakan tadi. Ada lagi Nabi yang lainnya, di samping Nabi Adam ada Nabi Idris. Dia diangkat derajatnya juga ketika bulan Muharram ini. Ya, otomatis bulan Asyura pas tanggal 10 tersebut. Nabi Nuh selamat dari bencana banjir. Ya, sudah semuanya maklum cerita-cerita Nabi Nuh bagaimana punya putra yang tidak bersinergi, terutama masalah akidahnya, keimanannya dengan orang tuanya. Akhirnya Nabi Nuh di situ juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, melalui putranya. Kemudian Nabi Ibrahim menghadapi orang tua yang tidak seiman. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa tidak seiman. Akhirnya perbuatan ketauhidannya itu merasa dianggap
kontradiktif dengan ayahnya, maka beliaunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api. Tapi api itu sendiri diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, kul kuni bardaw wasalam, kul ya naru kuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Begitu membaranya api yang akan membakar Nabi Adam, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, api tetap terasa dingin. Diselamatkan pula Nabi Ibrahim ketika pada bulan Asyura. Kemudian Nabi Ayub dengan ujian yang sangat total, dari mulai diuji istrinya, anaknya, yang terakhir dengan seluruh tubuhnya, yaitu punya penyakit kulit yang berkepanjangan. Nah, pada bulan Muharram atau bulan Asyura ini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keluhan-keluhan yang dialami oleh Nabi Ayub. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan ujian yang besar menghadapi Fir'aun laknatullah. Sampai berapa puluhan tahun menghadapi namanya ayah angkatnya ya. Ayah angkatnya itu Fir'aun. Kemudian beliau mendapatkan hidayah, karunia, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Asyura. Pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, ketika kemenangan Nabi Musa dan Fir'aun sebagai ayahnya kemudian ditenggelamkan oleh Allah pada saat bulan Asyura tersebut, rasa syukurnya penduduk pada saat itu, penduduk semuanya pada melakukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan mengaplikasikan rasa syukur itu dengan puasa. Ya, oleh karena itu para pemirsa Sangaji TV rahimakumullah, kepada para muslimin muslimat, mukminin mukminat, amaliyah yang kita lakukan pada bulan Muharram, sampai bulan Asyura, syukur-syukur yang mau puasa mulai sejak tanggal 1 kemarin sampai tanggal 10 nanti itu baik. Mau puasa enggak 10 hari tapi 9 hari, enggak 9 hari 8 hari, enggak 8 hari 7 hari, sampai mentok itu 2 hari. Kenapa kok 2 hari? Pernah ketika umatnya Nabi Musa itu berbondong-bondong bersyukur semuanya karena kemenangannya Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah, itu mendapatkan mukjizat dan karomah yang besar bagi umatnya. Kemudian matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini umatnya orang Yahudi pada saat itu, orang Yahudi umatnya Nabi Musa itu dengan mengaplikasikan rasa syukur itu, beliau ini dengan berpuasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman wa khaliful Yahudi. Kalau sebagai orang Islam, lah iso ya aja podo. Kalau orang Yahudi puasa, nah, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Muslim yang menjadikan umat Rasulullah SAW, posoho sebelumnya 1 hari atau sesudahnya 1 hari. Tujuannya apa? Wa khaliful Yahud, supaya tidak sama dengan puasanya orang-orang Yahudi. Para pemirsa Sangaji TV rahimakumullah,
Jadi amalia-amalia yang kita lakukan, di samping nanti kita banyak beristighfar dengan membaca istighfarnya Nabi Adam atau istighfarnya Nabi yang apa? Yang dimakan ikan itu Nabi siapa? Nabi Nuh. Itu bisa dilakukan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu juga istighfar, tapi istighfar yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh nabi-nabi yang pada waktu itu menganiaya dirinya sendiri. Bukan Allah yang menganiaya, tapi beliau-beliau yang lalai, lupa, karena nabi juga manusia ya. Dari mana Nabi Adam ini manusia, ya ada lalainya. Ini menjadikan satu introspeksi kepada kita semuanya, supaya kita jangan sampai lupa zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah. Insya Allah meminimalisir untuk kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian doanya, istighfarnya Nabi Ibrahim, istighfarnya Nabi Muhammad SAW yang sudah sangat masyhur di kalangan para muslimin muslimat, mukminin mukminat, yaitu dengan sebut Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu mau dibaca selama bulan Muharram ini, insya Allah dosa-dosa kita akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping banyak istighfar, ini ada amaliyah yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling yang kita amalkan untuk kaum muslimin muslimat adalah dengan puasa. Kenapa dengan puasa? Yang tadi puasanya otomatis beda dengan puasanya orang Yahudi. Ada juga hadis yang mengatakan dari sabda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Qatadah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam su'ila an siyami yauma Asyura. Bertanyalah para sahabat tentang puasa Asyura. Ada apa rahasia Asyura, misteri di bulan Asyura, kekeramatan orang-orang puasa di bulan Asyura? Kemudian Rasulullah menjawab, wa qala yukaffiru sanata al-madiyah, bisa menghapus dosa-dosa kita di tahun-tahun yang lalu. Dan ada hadis lagi, siapa yang melakukan amalia puasa, melakukan amalia di bulan Asyura ini, akan dihapus dosanya setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Tapi dengan melihat konteks sebelumnya, belum memproduk dosa kok sudah diampuni, berarti kita ekstra hati-hati untuk menjaga di tahun ini, kita berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Begitu hebatnya, begitu keramatnya, begitu mulianya bulan Asyura, sampai-sampai bulan yang belum dilalui saja sudah diberikan satu hadiah atau kabar gembira untuk kita diberi karunia atau fadilah atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Sanga GTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya apa yang menjadikan pelajaran hikmah-hikmah
di bulan Asyura para pemirsa bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dengan istiqomah dalam rangka kita makrifat kepada Allah, munajat kepada Allah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tahun-tahun ini ibadah kita lebih berkualitas, lebih sempurna, lebih kafah secara hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa syair yang diungkapkan oleh para ahli hikmah, para ulama-ulama kita untuk memberikan pemahaman atau kemudahan di dalam melakukan amalia-amalia di bulan Asyura. Ini ada disajikan melalui syair-syair yang semoga dengan syair-syair ini nanti semuanya bisa mengamalkan ya ingatnya apa yang ada di dalam Asyura ini, amalia-amalia yang harus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Bulan Syura umat Islam lakonono, keutamaan cahe rolas warno. Poso sholat silaturahmi sawan ulama, nganggo cela adus lan tilik wong loro. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ngusap sirah bocah yatim sodaqo, masak enak mayo rake keluarga. Ngetok kuku ojo diingu dawa-dawa. Surat Ikhlas kaping 1000 padha diwaca. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Para pemirsa Sangat TV rahimakumullah, tadi syair-syair ini para ulama-ulama terdahulu salafus sholih memberikan wejangan suci, wejangan yang baik kepada kita semuanya untuk mengamalkan, memanfaatkan bulan Muharram, karena sudah disebutkan dalam Al-Quran sebagai arba'atun hurum. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan amalia-amalia ini, baik banyak istighfar maupun puasa, dengan memberikan perhatian kepada anak yatim, yaitu yang terkenal dengan memberikan santunan dan mengusap rambut anak yatim. Insya Allah kita di masyarakat, ya terutama di masyarakat kami nanti akan mengadakan pengusapan sekaligus santunan anak yatim, yaitu kata Rasulullah, siapa yang memberikan perhatian kepada anak yatim maka nanti di surga bersama aku seperti jari telunjuk dan jari tengah jejer kepada dengan Rasulullah. Allahumma amin. Dan siapa yang mengusap dan memberikan santunan kepada kepala, ya kepala anak yatim, mengusap kan otomatis di kepala.
Ini memberikan pengertian artinya memberikan kasih sayang, memberikan perhatian untuk memberikan bantuan terhadap apa yang menjadikan harapan, cita-cita mereka untuk biaya sekolah, biaya hidup dan sebagainya. Ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak rambut yang diusap. Kita nggak usah pakai ini. Kalau orang-orang rambutnya gundul bagaimana? Artinya itu sebagai isyarat memberikan kasih sayang, yaitu dengan mengusap itu pakai apa? Bisa pakai uang yang merah-merah ya monggo, yang pakai biru-biru monggo, yang pakai hijau-hijau, pakai ungu-ungu, tapi mosok ganjarannya segitu banyaknya pakai yang abu-abu. Ya inilah yang tahu para pemirsa Sangaji TV yang berbahagia. Insya Allah mulai sekarang kita siap-siap menata hati, menata supaya kita takarub ilallah, makrifat kepada Allah, menjadikan hamba-hamba yang muslim yang kafah. Kita persiapkan untuk niat bisa mengamalkan fadilah-fadilah, kemuliaan-kemuliaan, ibadah-ibadah di bulan Muharram yang penuh dengan keistimewaan dan kekeramatan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pemirsa. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa memberikan barokah untuk kita semua bagi yang mengamalkan bulan-bulan yang sangat mulia ini, bulan Muharram. Ma'assalama, ma'an najaha, ma'aridho Allah subhanahu wa ta'ala, ma'arrahmah, ma'al jannah, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.